Dua kelompok warga yang telah lama berseteru kembali terlibat aksi tawuran di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Tak hanya membekali diri dengan beragam senjata tajam, para pelaku tawuran juga terus berusaha melukai lawannya dengan saling lempar batu, botol kaca, hingga petasan. Aksi tawuran antar kelompok warga ini melibatkan warga yang tinggal di Jalan Tambak Menteng dengan warga yang bermukim di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Meski belum jelas pemicunya, namun aksi tawuran sempat membuat arus lalu lintas dari arah Matraman menuju Manggarai lumpuh total. Sejumlah warga mengaku sangat resah dengan aksi tawuran yang kerap terjadi saat malam hari. Terus lempar-lempar aja gitu. Kayak nggak tahu atau tiba-tiba aja gitu. Tiba guruduk juga gitu, lempar-lemparan aja sih. Langsung lemparan aja, Bang? Iya. Ada yang bawa sajam, Bang? Apa? Sajam? Ya ada sih. Ada beberapa, Bang? Ada beberapa orang masuk bawah. Aksi tawuran baru berhenti setelah aparat Polsek Menteng yang terjunkan ke lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Akibat aksi tawuran, ruas Jalan Tambak dipenuhi pecahan batu dan botol kaca, sehingga para pengendara harus melintas secara perlahan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga yang tengah bersantai di Jalan Pisangan Baru 3, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, langsung panik berhamburan saat tiba-tiba diserang oleh gerombolan pemuda bersenjata tajam. Selain menyerang warga, pelaku juga merusak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Bahkan seorang wanita yang berusaha mencegah aksi pelaku nyaris menjadi korban. Aksi yang berlangsung tiba-tiba ini akhirnya bubar setelah warga berkumpul dan berusaha menangkap pelaku. Karena penyerangannya kurang tahu sih. Oh, terus tiba-tiba ada berapa? 7 motor. 7 motor. Langsung nyerang. Nyerang di sini ada kumpul-kumpul atau lagi, Pak? Lagi pada ngumpul di sini anak-anak. Tidak diketahui motif dari penyerangan kelompok geng motor ini. Warga berharap polisi sering melakukan patroli agar kasus semacam ini tak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar, dan sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya, viral di media sosial, aksi tabrak lari mobil listrik di Tol Sudiatmo, Jakarta yang menyebabkan bayi terluka. Sementara di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, viral aksi seorang polwan yang dengan tegas melindungi penjamret dari amukan massa. Jadi dia kabur anjir. Dia ngelabrak anjing di WD, dia kabur. Aksi tabrak lari mobil listrik di Tol Sudiatmo, Pluit, Jakarta viral di media sosial. Akibatnya, kendaraan korban mengalami kerusakan di belakang. Namun setelah menabrak kendaraan yang berada di depannya, mobil listrik dengan nomor polisi B1547BNV melarikan diri. Peristiwa ini juga mengakibatkan satu orang balita yang berada di jok penumpang terlempar dan terluka di kepala. Mobil listrik akhirnya berhasil diamankan polisi dari sebuah rumah di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Seorang polwan berusaha melindungi pencuri FR dari amukan massa usai menjamret ibu rumah tangga di Jalan Perintis, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Polwan ini dengan tegas memarahi warga yang hendak main hakim sendiri. Bahkan polwan ini juga nyaris kena pukul warga saat melindungi pelaku. Setelah mulai tenang, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Purhum untuk diperiksa. Dari rekaman CCTV, seorang remaja 13 tahun, Diana Malika, tertabrak pick-up yang melaju kencang saat menyeberang di Jalan Raya Maneron 10 Bangkalan, Jawa Timur. Akibat benturan, korban terpental hingga 10 meter. Korban tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Para pengendara lain bersama warga sekitar langsung menolong korban. Kasus kecelakaan ini telah ditangani secara kekeluargaan oleh kedua pihak. Pihak keluarga korban mendapatkan ganti rugi dari pengemudi pickup. Pemirsa, seorang WNA pria ditemukan tewas dengan tubuh tertimpa reruntuhan bangunan di celah pembatas antar gedung di Jalan Pangeran Jayakarta Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga korban jatuh dari balkon kamar lantai 19 apartemen yang dihuninya seorang diri. Petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Reskrim Polsek Sawah Besar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi apartemen di Jalan Pangeran Jakarta Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di lokasi ditemukan jasad pria Sing Cheng Jang, 30 tahun, warga negara asal Tiongkok yang tergeletak bersimbah darah di celah antara gedung dan tertutup reruntuhan puing bangunan. Korban diduga tewas usai jatuh dari lantai 19 balkon kamar apartemen yang kemudian menimpa sejumlah kanopi dan mendarat di lantai celah antar gedung. Meski ditemukan sejumlah obat-obatan medis di kamar korban, polisi belum memastikan penyebab korban tewas. Di dalam kamar tersebut kita temukan ada beberapa obat-obatan, tapi terkait dengan dugaan pastinya kita masih dalam rangka proses penyelidikan lebih lanjut. Dan memeriksa rekaman CCTV, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk asisten rumah tangga korban yang bekerja paruh waktu. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Hani Sanjaya melaporkan. Aksi perundungan brutal di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir. Sekelompok remaja perempuan menganiaya seorang remaja perempuan lainnya di tepi jalan hingga terluka di wajah. Sekelompok remaja perempuan menganiaya seorang remaja perempuan lainnya di Jalan Rapokaling, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi brutal mereka terekam kamera amatir warga. Dengan membabi buta, usai tersulut emosi, para pelaku tega melukai korbannya. Berbekal bukti visum, keluarga korban yang mengetahui aksi para pelaku langsung melapor ke polisi. Korban merupakan remaja berusia 16 tahun terluka di bagian wajah. Adapun aksi perundungan ini terjadi karena kesalahpahaman di antara para pelaku dan korban. Rapokaling, untuk yang memukul, saya tidak tahu persis. Lebih dari satu? Lebih dari satu. Oh. Itu sempat tadi kita tanya, apa permasalahannya? Belum sempat. Belum sempat ya? Karena tiba-tiba juga saya ditelepon karena sudah di dalam di sini. Sementara diperiksa? Iya, sementara diperiksa. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap dan menghukum para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Tak terima ditegur, seorang pemuda menyerang ibu kandungnya menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban terluka di kepala dan harus menjalani operasi. Warga desa Kalijati Barat, Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat digegerkan dengan perilaku Fajri Muslim, pemuda yang tega menganiaya ibu kandungnya menggunakan senjata tajam. Warga yang geram langsung mengamankan pelaku dengan mengikat kedua tangannya. Warga juga menyita senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menganiaya ibu kandungnya. Kejadian ini bermula saat korban menegur pelaku yang menjual ayam di rumahnya. Tak terima mendapat teguran, pelaku marah, membawa golok dan langsung menyerang korban hingga terluka parah di bagian kepala.
Padahal sebelumnya Fajri telah menjual ayam yang hasilnya digunakan untuk membeli handphone. Nah, habis kayak gitu tuh, tadinya mama saya tuh mau diambil goloknya tuh. Nggak tahu kenapa, waktu disamperin ke kamar, langsung nyerang mama. Hingga kini korban masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU RSUD Bayu Asih Purwakarta karena mengalami luka parah dan harus dilakukan operasi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembakar rumah yang menyebabkan sang nenek meninggal dunia. Pelaku kesal karena orang tuanya kembali menikah. Ini kebakaran nih. Ini Pak, kebakaran. Kalau mau menuju terowongan, dari flyover menuju terowongan. Api melalap 2 rumah dan warung di Jalan Barawaja, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Minggu dini hari. Bangunan dibakar oleh anak salah satu pemilik rumah. Akibat peristiwa ini, sang nenek Daeng Ngai, 65 tahun, tewas terbakar. Di hari yang sama, polisi menangkap A, 37 tahun, tersangka pembakaran rumah orang tuanya sendiri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. A sempat kabur pasca rumah orang tuanya terbakar. Saat kejadian, A diketahui dalam keadaan mabuk miras tradisional jenis balo. Diduga tersangka tidak terima setelah mengetahui ibunya kembali menikah tanpa sepengetahuannya. Selain nenek kita. Gara-gara kenapa? Kenapa kita emosi? Kenapa? Bercanda. Bercanda? Kau minum sebelumnya? Iya. Oh, karena mabuk? Tidak. Kau minum tidak mabuk? Berapa banyak minumnya? Satu, Pak. Satu apa? Satu apa? Satu jam balok. Sebagai apa? 5 liter. Banyak itu, 5 liter. Awalnya kami menduga itu kasus ketidaksengajaan. Namun kami dapatkan informasi adanya unsur kesengajaan dan kami lakukan penyelidikan langsung. Dan kami lakukan pencarian terhadap pelaku pembakaran tersebut. Kurang lebih setengah jam kami dapati pelaku berinisial A yang sempat melarikan diri setelah melakukan pembakaran rumah korban. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Baru keluar dari penjara, seorang residivis kembali mencuri motor di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, pelaku diamankan polisi dan ditembak kakinya. Pria ini dengan santainya membawa motor hasil curian milik warga di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pria ini bernama Adam Safaat yang juga merupakan residivis kasus yang sama. Motor yang dibawa Adam merupakan milik Muhammad Davi Prasetyo yang terparkir di depan rumah korban pada Kota Pasuruan. Setelah menerima laporan, tim Resmob Suropati Satreskrim Polres Pasuruan Kota langsung melakukan penangkapan di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan. Namun saat akan dibekuk, pelaku melawan dan berusaha melarikan diri hingga polisi terpaksa melumpuhkannya dengan tindakan tegas terukur. Saya lihat keluar, udah nggak ada. Saya tanya ke tetangga ini. Lorong tuh tarik. Terus? Nggak tahu. Aku sih jam setengah, tetangga itu ngomong, 2:30-an pulang kerja udah nggak ada gitu. Oh berarti ya sekitar jam 1-an berarti udah nggak ada gitu. Emang biasa diparkir di sini Mas ya? Enggak kan di sini kemarin ada motor juga, akhirnya tak parkir di sini. Oh gitu ya. Udah berarti langsung lapor itu ya? Ya. Residivis ini dilarikan ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan guna mendapatkan perawatan medis. Dalam catatan polisi, pelaku baru saja keluar penjara terhitung 1 bulan ini dalam perkara pencurian sepeda angin dan sepeda motor. Pengungkapan dari CCTV tersebut, tim Resmob segera untuk cepat untuk menangkap pelaku. Dari rangkaian CCTV yang menunjukkan pelakunya adalah tersebut. Itu sendirian memang itu ya? Ya, memang sendirian. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan serta ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara.
Sejumlah pengendara motor lari ke area persawahan guna menghindari razia petugas. Dalam razia ini, ratusan motor disita lantaran tidak memiliki kelengkapan surat dan menggunakan plat nomor palsu. Sejumlah pemilik motor tanpa plat nomor kendaraan ini memilih mendorong motornya melewati persawahan demi menghindari razia. Sementara itu, motor-motor ini sengaja disembunyikan di hutan oleh pemiliknya selama razia besar-besaran digelar Satlantas Polres Bangkalan, Jawa Timur. Beberapa di antaranya juga tak berplat polisi. Dalam seminggu ini, aparat Polres Bangkalan menggelar razia di wilayah-wilayah pelosok seperti Kecamatan Blega, Kokop, Tanjung Bumi, dan Sepuluh. Razia dilakukan di tengah maraknya pencurian sepeda motor di wilayah Bangkalan. Hasilnya, 100 motor diamankan karena tak memiliki surat-surat kendaraan. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan plat nomor palsu. Saya berpesan pada masyarakat Bangkalan, tidak perlu takut dengan kehadiran kami. Kami di sini memiliki misi supaya Bangkalan ini bersih dari curanmor, supaya Bangkalan ini juga bersih namanya. Kemarin sempat disebutkan setelah rilis dari Polrestabes bahwasanya banyak tangkapan curanmor yang sepeda motornya dilempar dijual di wilayah Madura. Dalam razia ini, polisi juga mengamankan sejumlah pengendara yang kedapatan membawa senjata tajam. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat tak perlu takut terjaring razia selama kendaraan dilengkapi dengan surat-surat resmi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Polisi menangkap pria yang membunuh kakak kandungnya di Tangerang Selatan, Banten. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi.